Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini akan kita renungkan dari Lukas 12 ayat 35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Banyak orang berpikir bahwa menjadi orang beriman di dunia ini berat. Pinggang harus tetap berikat, pelita harus senantiasa menyala. Maksudnya, harus senantiasa siap untuk melakukan apa saja yang Tuhan firmankan, dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun. Dalam perumpamaan ini, digambarkan sebagai para hamba yang harus berjaga sepanjang malam, menanti tuannya pulang dari pesta pernikahan yang entah pukul berapa akan tiba di rumah, supaya dapat segera membukakan pintu baginya. Bagi orang yang pernah mengalami perlakuan buruk dari figur otoritas tertentu, atau sejak kecil mendengar cerita-cerita minor tentang figur otoritas, bisa memiliki persepsi bahwa semua figur otoritas itu jahat, kejam, egois, dan sebagainya, dan oleh karenanya berpikir negatif dengan kisah ini. Sang tuan bersenang-senang di pesta pernikahan. Hamba-hambanya harus berjaga mungkin sampai pagi. Ini perlakuan sewenang-wenang. Lagi pula, apa gunanya melakukan hal itu? Nampaknya sang tuan memerintahkan hamba-hambanya itu untuk melakukan hal yang sia-sia. Orang-orang yang berpikiran seperti ini disadari dan diakui ataupun tidak. Biasanya dalam hati yang terdalam cenderung menganggap Tuhan itu sama, jahat, kejam, egois, selalu menuntut dan tidak pernah bisa dipuaskan. Namun jika kita membaca perumpamaan ini dengan teliti sampai akhir, kita akan menemukan sebuah gambaran yang sama sekali berbeda. Para hamba itu sama sekali tidak dirugikan, karena sang tuan tidak sama dengan semua figur otoritas manapun, bahkan lebih baik dari semua yang terbaik. Mari kita simak apa yang Tuhan Yesus katakan. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Jadi, sang tuan menyuruh hamba-hambanya berjaga sepanjang malam, menunggu dia pulang, bukan sekedar untuk membukakan pintu baginya, melainkan karena sepulang dari pesta, dia mau melayani mereka. Luar biasa sekali, bukan? Bukankah seharusnya hamba yang melayani tuannya taat dan setia kepada tuannya? Itu sudah seharusnya. Seorang tuan bahkan tidak perlu memberikan ucapan terima kasih kepada hamba-hambanya, sebab hamba dalam konteks saat itu adalah miliknya yang sudah dibelinya dan dibayar lunas. Apalagi Tuhan, Dia bukan hanya telah menebus kita dari tuan yang kejam, yaitu dosa, dan dibayar lunas dengan darahnya, tetapi Dia juga adalah Sang Pencipta. Namun, Dia bukan hanya melayani, melainkan mengorbankan dirinya mati di salib bagi kita. Jika kita mengerti kebenaran ini, maka taat dan setia kepadanya bukan merupakan beban berat, melainkan justru sesuatu yang kita rindukan, karena itu adalah anugerah istimewa yang mendatangkan sukacita yang tidak ada taranya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bukan hanya memahami, melainkan juga mengalami kasih Tuhan yang melampaui segala akal itu. Menjadi warga kerajaan Allah sungguh luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena kami boleh menjadi orang beriman. Kiranya Tuhan menolong kami
dapat menghidupi iman kami dan menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.